Halo, perkenalkan nama saya Rahman Aki. Kakak, tunggu kakak. Perkenalan diri dulu dong. Iya, apa sih? Perkenalan diri dulu dong. Halo semuanya, kenalin nama aku Leli Roli Stefanista. Halo kakak, kakaknya cantik banget. Boleh kenalan nggak? Boleh, kenalin aku Vicky Astaria. Halo semuanya, aku Audrey Erina Kasih Siregar. Halo semuanya, kenalin nama aku Kalila Zahira. Halo, perkenalkan nama aku Ruth Zial Panjaitan. Halo semuanya, kenalin aku Ulia. Siang semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menayangkan video tentang bela negara dalam generasi Z. Nah, tunggu apa lagi? Berikut adalah penjelasan mengenai bela negara bagi generasi Z. Halo Gensi, stop bilang kalau bela negara itu cuma dengan baris berbaris. Pengertian itu udah berevolusi. Intinya, bela negara adalah partisipasi kita dalam menjaga kedaulatan bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, musuh kita sekarang itu bukan lagi tentang peperangan senjata, tetapi adanya penyebaran hoax, kejahatan cyber, dan perbedaan pendapat yang dapat menjadikan perpecahan. Jadi teman-teman, kita harus mengetahui apa peran penting bagi generasi Z dalam bela negara ini, apalagi dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, aku di sini bakal ngejelasin beberapa poin-poin penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi Z. Yang pertama, kita bisa melakukan stop penyebaran hoax. Apalagi dalam dunia sosmed sekarang, itu banyak sekali berita-berita yang tersebar. Apalagi berita itu belum tentu benar dan salahnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi Z harus tahu, harus mengerti, dan harus memahami apakah berita itu benar-benar berdasarkan informasi yang ada. Yang kedua, kita juga bisa mensupport UMKM dengan membuat seperti startup dan juga membuat video-video kreasi yang dimana itu bertujuan untuk memperkenalkan budaya-budaya lokal ke luar. Oke, untuk yang terakhir, kita bisa mencegah yang namanya cyberbullying, yang dimana cyberbullying itu sangat amat meresahkan, apalagi dalam dunia digital saat ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi Z, apalagi dalam peran penting dalam bela negara, itu kita harus menerapkan beberapa prinsip-prinsip seperti yang aku sampaikan di atas. Ingat, bela negara generasi Z itu bukan tentang soal senjata, tapi soal aksi dan skill nyata di dunia yang kamu kuasai. Memang, generasi Z tidak secara langsung hidup dengan penjajah seperti pada generasi-generasi sebelumnya. Kita berkembang dan tumbuh di mana teknologi itu sudah pesat. Kita mendapatkan kemudahan informasi, kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar secara mudah. Tetapi hanya karena itu, kita tidak boleh membuktikan kalau kita adalah generasi yang rebahan. Kita adalah generasi Z yang siaga. Jadi tunggu apa lagi? Coba tunjukin skill yang bisa kamu implementasikan tentang bela negara ini. Cus! Ya, kami akan menunjukkan aksi pengimplementasian bela negara bagi generasi Z. Dengan berinteraksi beragam latar belakang, generasi Z memperkuat hubungan sosial dan persatuan bangsa, sekaligus menjadi benteng utama melawan ancaman disintegrasi. Sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, generasi Z berani menyuarakan kritik dan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah, memanfaatkan platform digital secara bijak.
Ancaman terbesar kini adalah ketimpangan dan ketidakadilan sistem. Jika tidak bisa turun ke jalan, jadilah amplifier. Repost dan sebarkan tuntutan rakyat, termasuk poin penting seperti 17+8 di semua platform digital. Generasi Z secara aktif memeriksa dan verifikasi informasi untuk menangkal hoaks. Peran ini krusial dalam menjaga integritas data dan mencegah kekacauan yang disengaja di ruang digital. Oi, halo Pi. Kamu beda nggak? Soalnya aku beda. Iya kah? Soalnya aku lihat masih sama aja kok. Kamu beda ya? Nah, jangan-jangan kamu kena ketipu deh. Soalnya di akun Musri Official ini kasih tahu kalau ada akun palsu. Oke. Boleh kirim link yang baru nggak? Boleh. Nah, kayak hati-hati ya Pipi. Terima kasih deh. Oke. Bela negara versi Gen Z itu berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana bukan hanya soal baris berbaris, tetapi juga bagaimana kita cara menyampaikan aspirasi rakyat dan juga diri kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat gunakan skill digital kita untuk mengawal dan juga mencegah penyebaran hoaks. Dengan begitu, kita perlu menjaga keberadaan kita dan juga penyebaran informasi-informasi sehingga kita dapat menjaga pembelaan negara kita sendiri. Annyeong nanan pania. Oke, jadi kali ini aku sebagai PJ Kewarganegaraan ada di kelompok 5. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo, 2. Aduh, di mana pipi? Oke, sabar ya. Salah. I still remember. Masih ngerekam, yang ngerekam video. Oke. Balik. Gila. Hai Vi. Ingat, bela negara generasi Z itu bukan tentang soal senjata, tapi soal Ya. ingat. Segitu aja. Oke deh, segitu aja video dari kami. Terima kasih. Bye.